Hai untuk teman-teman YouTube sekalian. Pertama-tama saya Pendeta Ronald Lambe mengucapkan terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa untuk like, subscribe, share di channel YouTube kami ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Amin. Tuhan.
kuduskan semua alat yang kami gunakan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berdoa segala kekuatan roh manusiawi, roh teritorial, roh sadudana, kami tolak hancurkan kuasa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja tetap. Sampai semua hamba-hamba Tuhan melayani pada hari ini Tuhan. Rapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau sucikan dan kuduskan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ibadah di dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja di tempat ini. Dalam nama Yesus kami membuka ibadah ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan lagi berikan salam kasih orang percaya. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau bangkit serukan nama Yesus. Nama Yesus yang berkuasa. Nama Yesus yang ajaib. Nama Yesus yang besar. Mari kita mau serukan namanya. Agungkanlah nama Tuhan. Muliakanlah nama Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Yes. Bangkit. Serukan nama Yesus.
oleh darah Yesus. Amin. Selayaknya kita menari buat Tuhan. Amin. Bernyanyi buat Tuhan. Sungguhlah hidupku lari terus. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Ya, shalala. Shalalala. Shalalala. Yeah. Shalalala. Shalalala. Yeah. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau berikan, asalkan Tuhan berkenan, rumahku berwajan, namanya dimuliakan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Lagi, sungguhlah hidupku, sungguhlah hidupku kali rebus. Yes, oleh Tuhan segala yang tulus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan inginkan, asalkan Tuhan berkenan, Tuhan yang namanya dimuliakan. Suka-suka, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu suka-sukamu suka-sukamu
pasalnya yang ke-19. Di sini dikatakan sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengucukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di sini dikatakan sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa maksud perkataan Tuhan? Apa maksud perkataan Yesus? Di mana Yesus berkata, sudah selesai. Artinya apa? Artinya adalah karya Yesus, pekerjaan Yesus di muka bumi sudah selesai. Pekerjaannya adalah harus melalui salib. Yesus harus mati. Yesus harus mati di kayu salib. Kenapa? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu firman Tuhan yang lain berkata, upah dosa ialah maut. Kalau Yesus tidak mati, kalau Yesus tidak mati, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua orang termasuk kita yang ada hari ini, semua kita binasa. Semua kita masuk di dalam neraka. Yesus harus mati di kayu salib. Yesus harus mati di kayu salib. Perkataan Nabi Yesaya yang ada di Yesaya pasal yang ke-53 tadi, ada penjelasan penyakit kitalah yang ditanggungnya. Lalu di sana dijelaskan, Yesus tidak membuka mulutnya. Artinya apa? Yesus diam. Saudara, penderitaan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, sangat menyakitkan. Penderitaan Yesus itu sangat menyakitkan. Dia ditolak, dia mengalami penolakan, baik dari orang-orang Farisi, baik dari ahli-ahli Taurat, baik dari imam-imam kepala, dari kelompok Saduki. Yesus mengalami penolakan, tetapi Yesus tidak tertolak. Yesus tidak pernah kepahitan. Beda dengan manusia. Kalau manusia disakiti, kalau manusia dilukai, yang terjadi adalah orang yang disakiti, orang yang dilukai hidup di dalam kepahitan, hidup di dalam luka-luka batin. Bapak Ibu tahu, ada beberapa sakit penyakit itu karena faktor pikiran. Saya beritahu, penyakit mah, penyakit asam lambung, penyakit jantung, penyakit stroke, dan penyakit yang lain itu karena faktor pikiran. Kita salah memanage pikiran. Waktu Yesus ditolak, Yesus tidak hidup di dalam kebencian. Waktu Yesus ditolak, Yesus tidak hidup dalam kepahitan. Tetapi Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan
anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yesus sangat menderita. Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Kepalanya kepala Yesus dipakaikan mahkota duri. Lalu kepala Yesus mengeluarkan darah. Yesus dicambuk, dakinya keluar. Yesus begitu menderita. Yesus menderita untuk kita semua manusia yang telah berbuat dosa. Saudara, di kayu salib ada satu pribadi yang berkata, Tuhan, ingatlah. Tuhan, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Yesus berkata, hari ini Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Di kayu salib terjadi pertobatan. Di kayu salib ada pribadi yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Dia bertobat, dia diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kita semua membutuhkan Yesus. Kalau pribadi seorang penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus, dia diselamatkan. Bapak Ibu, kita selalu mencatat, Tuhan tidak pernah menghendaki seorang pun binasa, tetapi Tuhan menghendaki supaya sebuah orang diselamatkan, termasuk Bapak Ibu Saudara yang bisa mendengarkan pengeras suara ini. Bapak Ibu, saya mau bilang, kita semua butuh Yesus. Kalau Bapak Ibu belum pernah bertobat, belum pernah buka hati menerima Kristus, saat ini Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku, aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia makan bersama-sama dengan aku. Seperti yang terjadi terhadap pribadi yang tersalib bersama-sama dengan Yesus, dia diselamatkan. Demikian juga Bapak Ibu yang bisa mendengar, saudara butuh Yesus. Tanpa Yesus kita binasa. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Yesus menderita, bahkan Yesus taat sampai mati di kayu salib, maka mungkin kita sedang dalam pergumulan, kita sedang dalam kesulitan, mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada pergumulan rumah tangga. Kalau Yesus sudah menderita dan Yesus menang atas penderitaan, berarti Yesus juga dapat menolong kita yang menghadapi pergumulan, yang sedang menderita dengan berbagai macam persoalan. Seperti ibu yang kami doakan tadi, sakitnya asam lambung. Lalu saya tanya, ibu pernah disakiti orang lain, ibu pernah dilukai orang lain, ibu itu menangis. Lalu saya bilang, Bapamu akan mengampuni kalau engkau mengampuni.
Bapamu tidak akan mengampuni kalau engkau tidak mengampuni. Waktu saya suruh ibu ini mengampuni orang yang bersalah, apa yang terjadi? Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Itulah sebabnya kalau kita sakit oleh karena keteledoran kita sendiri, oleh karena kesalahan kita sendiri, di saat kita dilukai, di saat kita disakiti, di saat pikiran kita fokus kepada masalah, Tuhan cuma minta ampuni diri sendiri, ampuni orang lain. Waktu kita mengampuni, kuasa pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Dan ibu yang kami doakan tadi, Tuhan langsung sembuhkan, Tuhan langsung sembuhkan. Yesus begitu menanggung bantahan yang begitu hebat, bantahan yang begitu berat dari pihak orang-orang Yahudi. Yesus sangat menderita. Yesus menderita buat kita semua. Kalau Yesus menderita, maka Tuhan Yesus juga pasti bisa menolong, dapat menolong kepada kita yang sedang menghadapi setiap pergumulan demi pergumulan. Bapak Ibu, kita memang dalam suasana perayaan-perayaan. Kita pernah merayakan Natal, bahkan kita merayakan kematian Yesus. Bahkan besok kita akan merayakan Yesus bangkit dari kematian. Dan satu waktu kita akan merayakan apa yang namanya kenaikan Tuhan Yesus. Dan satu waktu kita akan merayakan juga hari Pentakosta. Tetapi ada satu hari, ada satu waktu, ada satu saat, ada satu hari tidak akan pernah dirayakan. Tidak akan ada perayaan. Apakah itu? Yang tidak pernah akan kita rayakan adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau ada yang mau merayakan kedatangan Yesus yang kedua kali, dia harus tinggal di dunia ini. Kenapa? Karena waktu Yesus datang pada kedua kali, Tuhan Yesus tidak turun di bumi, tetapi Tuhan Yesus dari sorga turun hanya di awan-awan. Dan apa yang terjadi, satu peristiwa yang terjadi adalah pengangkatan anak-anak Tuhan. Saudara, waktu pengangkatan terjadi, engkau harus percaya, engkau harus yakin, engkau bisa terangkat sampai Yesus di udara. Kesimpulannya adalah Yesus telah mati, Yesus menderita. Kalau Yesus menderita, maka dia sanggup tolong Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup, saya akan akhiri. Bapak Ibu yang bisa dengar suara pengeras ini, ikuti doa saya.